Detak dalam detik adalah sebuah kisah tentang perjalanan hidup manusia dari kehidupannya, dari mulai dia hidup sampai dia meninggal. Ada fase di mana dia menjadi seseorang yang lemah. Ketika dia menjadi seorang yang lemah itu adalah ketika dia dalam proses kandungan. Dalam kandungan menjadi seorang bayi, menjadi seorang anak, itulah fase paling lemah dalam manusia. Ketika dari lemah itu kemudian Allah kuatkan. Kemudian ketika dikuatkan ia berubah menjadi pemuda dan pemudi, tumbuh besar dan berkembang sampai usia kurang lebih 40 tahun. Lewat dari usia 40 tahun, ketika usia 40 tahun Allah berikan peringatan kepadanya. Khusus di dalam Al-Quran pun langsung disampaikan bahwa peringatan kepada orang-orang yang sudah berusia 40 tahun untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian 40 tahun Hijriah, dalam tahun Hijriah ya, jangan tahun yang Masehi. Berarti kalau dalam tahun yang Masehi tinggal ditambah 2 tahun, berarti kurang lebih 1 atau 2 tahunan. Kalau usia Kang Boni sekarang 25 kan, berarti tinggal ditambah 2 tahun. Ini nggak percaya, saya main gitu. 30 tahun. 30 tahun aku ditambah berarti kalau usia Hijriah itu kurang lebih 1 atau 2 tahunan. Berarti sebenarnya usia aku tahun Hijriah mah berarti 31 menuju 32. Nah, kalau Bunda sekarang usianya 38 tahun Masehi, maka kalau pakai hitungan Hijriah ditambah 1 atau 2 tahun. Jadi bisa jadi sudah masuk ke 40. Buru-buru baca ayat Quran yang mengatakan 40 tahun tadi. Maka dari fase 40 tahun itu masuklah dia ke fase yang lemah. Mulai lemah fisiknya, biasanya mulai kerasa penyakitnya Bunda, asam urat, encok, liur, migrain, vertigo gitu ya, penglihatan mulai buyar, mohon maaf, mungkin tulang mulai repot buat berdiri, duduk lama gitu pas nangtung lagi, langsung aduh repot banget deh gitu ya. Nah, itulah fase lemah yang kedua. Satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Maka manfaatkanlah itu waktu yang kita miliki. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. La yazidul mu'min umruhu ila khairat. Dan tidak bertambahlah umur seseorang muslim itu kecuali bertambah pula kebaikannya. Maka banyakin kebaikan yang kita bisa bertambah sekali. Kisah-kisah para tabi'in. Silakan yang kalau ada yang nanya ya, silakan boleh dikedepanin, boleh. Nanti kalau ada yang mau disampaikan. Jadi bisa lebih sharing. La yazidul mu'min umruhu ila khairan, dan tidak bertambahlah usia seorang mukmin itu, umur seorang mukmin kecuali bertambah pula kebaikannya. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah bisa jaga sholat yang 5 waktu, ayo mulai lagi sholat tahajud atau sholat duhanya. Kalau ada yang sudah Bida bawa buku yang udah ditandatangan berapa? Kamu boleh minta. Itu yang udah ditandatangan tadi ada. Masya Allah, akan jazakallahu khairan. Oh itu ya? Boleh. Bunda ada buku Infinity of Love, cocok buat anak muda. Tapi kalau Bunda mau boga boleh silakan. Harganya sebenarnya 43.000. Tapi seikhlasnya saja. Kalau Bunda cuma punya budget 20.000, silakan berikan 20.000. Bunda bawa bukunya insya Allah. Jangan memberatkan ya. Saya nggak penting juga. Laku itu urusan dunia. Dakwah itu yang paling utama. Jadi silakan kalau itu serasa Bunda lebih manfaat, ambil saja. Kalau Bunda cuma punya uang 10.000 sekalipun, silakan masukkan, ambil bukunya. Catat nanti aja. Semuanya dicatat aja. Yang beli kalau mau dicatat, catat namanya aja ya. Insya Allah. Jangan memberatkan. Kalau Bunda punya 1 juta pengen beli buku itu 1, nggak apa-apa, itu lebih baik juga ya. Silakan. Punten Kang, nama saya Cecep. Oke. Cecep atau Cecep ini bacanya? Cecep ya. Kenapa semakin hijrah istiqomah kok doanya masih belum dikabulkan? Oh iya. Alhamdulillah sudah memaksimalkan. Laki-laki memang begini tulisannya ya, insya Allah. Menguji keimanan ya. Susah memaksimal. Oke. Alhamdulillah. Oke. Saya baca lagi ulang ya, mohon maaf. Perpunten Kang, nama saya Cecep, dan kenapa semakin hijrah istiqomah itu kok doa-doanya masih belum dikabulkan? Alhamdulillah sudah memaksimalkan ibadah maupun ikhtiar. Jual tanah, posisi strategis, harga di bawah. Ayo dagang ya maka dia.
Ya nggak apa-apa ya. Mungkin beliau lagi jual tanah juga, posisinya bagus, strategis katanya. Oh, mungkin ini bentuk ikhtiarnya kali ya, nggak tahu juga. Kenapa doa susah dikabulkan? Ketika kita berdoa kepada Allah, perlu diperhatikan waktu berdoa dan bagaimana cara kita meminta. Maka ada waktu-waktu khusus dan bagaimana cara meminta. Dan bahkan jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah. 3. Satu, doa itu dikabulkan, diberikan. Yang kedua, doa yang kita inginkan itu diberikan yang ganti yang lebih baik. Yang ketiga, ditangguhkan. Jadi pasti jangan ragu gitu. Jadi pasti dikabulkan. Cuman masalahnya, lihat, berdoalah sampai kamu bosan. Bukan Allah yang bosan. Allah itu tidak pernah bosan, mohon maaf, mendengar doa kita. Bunda mau minta apa aja, kita aja yang suka bosan. Sholat subuh, beres sholat subuh, beres sholat zuhur, beres sholat asar, beres sholat maghrib, beres sholat isya. Kadang doanya itu aja. Bunda juga kadang bingung, capek. Ya Allah, pas udah pada isya jadinya doanya gitu. Ya Allah, pokoknya mah anu tadi, oh ya Allah. Tadi nu mana? Detailkan doa kita itu much better gitu ya. Detail doanya. Dan barangkali setiap kita berdoa, mohon maaf, bukan barangkali, setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri bahwa kita berharap hanya kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa menguatkan keimanan kita. Yang ketiga, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin selama ini dosa kita doa kita belum dijawab karena ada dosa. Doa dan dosa. Artinya tema berikutnya bisa jadi gitu. Dosa dalam dosa, kaitan doa dalam dosa gitu ya. Atau dosa dan doa. Bisa jadi doa belum dikabul karena banyak dosa. Maka jangan bosan untuk berdoa dan jangan bosan untuk beribadah, berikhtiarnya, insyaallah. Jadi berikutnya apalagi? Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah padaku, pasti aku akan kabulkan. Kan surat Al-Baqarah ayat 186. Yuk kita buka dulu dikit aja atau dicatat dulu oleh Bunda, enggak apa-apa. Doa dan dosa. Lalu kita jadi bukunya. Usia akan usai dulu aja deh, beresin. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku, hamba-hamba Allah bertanya kepadamu Muhammad, di manakah aku atau tentang aku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yuminu bila allahum yarshudun. Dan apabila aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Apa syarat doa dikabulkan? Berdoa berarti. Lalu kemudian, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan mendekati atau menjalankan apapun segala perintahnya. Susah, mohon maaf, disuruh sholat susah, suruh hijab susah, tapi pengennya doa diijabah kan susah. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Yakin aja. Jadi Bunda, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin jadi insya Allah. Tapi kalau kita ragu, nggak jadi nih kayaknya. Bener-bener nggak jadi. Saya kayaknya nggak bisa istiqomah, Ustadz, bener nggak akan istiqomah. Maka terus diminta. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu sampai senantiasa berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, ya Rabbi, engkaulah yang menciptakanku, istiqomahkan aku di jalanmu ya Allah. Meminta istiqomah terus setiap waktu. Dan dia nggak lepas, mohon maaf, wudu. Terus jaga wudunya. Yuk jaga wudu. Kita lagi safar, wih Masya Allah ini doa kita diijabah. Apalagi kita jaga wudu. Bunda, misalkan ketika jaga wudu, ada pertanyaan yang sederhana biasanya dari ibu-ibu, ya Bunda, mohon maaf, sosialita. Itu biasanya, Ustadz, saya bukan nggak mau jaga wudu, saya lebih berat jaga make up. Padahal yang paling berat itu, yang paling baik itu make up dengan air wudu. Bukan dengan, yang bikin cahaya wajah kita itu bukan Pond's White Beauty, whitening, anti-agingnya, atau apa lagi, dan lain-lainnya ya, UV protectionnya. Banyak sekali. Jadi yang bikin bercahaya wajah kita, Bunda, mohon maaf,
cara untuk kadang bunda pakai kosmetik suka begini bunda, digitu-gitu, pakai bedak, gini-gini. Itu salah bunda. Kalau begini, ini mudah luntur bunda. Ibunda mudah bengkerut bunda, cepat tuanya. Maka usap itu dari bawah ke atas. Kalaupun mau bentuknya memutarnya pun begitu. Serius ini. Iya, betul kan? Silakan bunda cobain. Jadi kalau bunda pengen awet muda, itu tadi diusapnya jangan gini dari bawah, dari atas ke bawah. Cepet kerut itu nantinya. Bahkan kemudian nanti luntur. Jadi gitu aja jadi luntur. Jadi kalau pakai itu dari bawah ke atas, usapnya dari bawah ke atas. Termasuk kalau bunda mau pakai scrubbing. Scrubbing itu jangan terlalu sering karena kasar bunda. Pond scrubbing. Kecuali yang bunda pakai yang facial foamnya. Kalau jadi manjang gitu. Karena bunda kan seneng kecantikan. Kalau pakai scrubbing itu banyak pasirnya, nggak bagus buat kulit wajah. Jadi kalau mau pakai scrubbing itu seminggu sekali, bagus, sebulan sekali. Tapi kalau untuk sehari-hari, daily, pakai facial foam aja. Boleh pakai night cream, day creamnya juga boleh. Tapi lihat aja nanti kadar ininya ya, UV protection yang pH-nya itu berapa ya. Ini tadi ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, mudah-mudahan terjawab. Jika kita punya harta atau rizki, kita diwajibkan untuk berinfak atau bersedekah. Sebenarnya siapakah susunan orang-orang yang paling berhak untuk menerima sedekah kita? Begitu juga dengan zakat wajib, bolehkah ke keluarga? Kan sudah ada 8 asnaf yang senantiasa untuk kemudian memenuhi siapa yang wajib terkena zakat. Sedekah itu kepada siapa saja. Ada sedekah, ada hasanah. Hasanah itu berbuat baik. Kayak pengamen datang ke bunda. Bunda ngasih uang 2.000. Pertanyaannya, bunda sedekah atau biar pengamen pergi? Kan suka jadi dua, biar pengamen pergi. Kenapa susahnya itu jadi sedekah? Mudah-mudahan manfaat, kasih gitu. Hasanah biasanya berbuat baik saja gitu ya. Ya niatkan sekarang bersedekah. Bismillah, ke tukang parkir bukan karena hanya menjaga parkir bunda. Kalau dengan hitungan menjaga parkir bunda bayar 3.000, bunda kasih 5.000. Bilang sama tukang parkirnya, jaga sholatnya ya ayah. Mudah-mudahan kita kembali ketemukan di surga. Subhanallah. Kata si A-nya teh, si ibu mini so sweet kieu, iya jodoh urang teh gitu sih kan. Nah, ieu tah rudet miskin mata. Ya, subhanallah. Itu ada Quran Surat At-Taubah nanti ya. 8 asnaf itu. Bolehkah kita perhitungan kepada Allah? Contoh, saat bersedekah niatnya untuk dapat rezeki yang lebih banyak sesuai dengan janji Allah. Boleh, karena Allah pun mewasiatkan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Kalau kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Bahkan ketika kemudian disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah itu bagaimana kebalasan orang-orang yang senantiasa bersedekah. Orang yang sedekah itu luar biasa balasannya, udah disebutkan. Jika kita nagih janji, tapi Allah mah janjinya pasti. Kalau Allah berjanji itu pasti dikabulkan. Beda dengan manusia. Manusia berjanji belum tentu dikabulkan. Nya bade bulan payun dibayarna, mun teu lapur kata ditagih bulan hareup ngadat. Gitu kan. Yang ngutang itu kadang lebih cadas daripada yang berhutang gitu ya. Seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Kebayang? Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ada biji dimasukin, jadi pohon, ada 7 tangkai. Ya, ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Kebayang? Setiap tangkai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkai ada 100 biji. Oke. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Masya Allah. Berarti unlimited balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah kehendaki. Kalau bicara Allah kehendaki, Allah mengkehendakinya lebih dari itu bisa nggak? Bisa. Allah mengendakinya lebih dari itu lagi, bisa. Yang nggak bisa itu, yang kadang nggak bisa itu, kita sedekahnya sedikit-sedikit.
Sedekahnya 5.000, masukin canceling 2.000, mintanya surga. Masukin 2.000, mintanya mobil, subhanallah. Masukin yang banyak bunda, masukin yang banyak. Kita ini kadang ngebahas bagaimana cara untuk menjadi muslim yang kaya, tapi kita jarang bahas gimana caranya menjadi muslim yang siap miskin. Jadi kadang dibahasnya gimana cara kita kaya. Ayo kaya, biar bisa sedekah. Go platinum, yes. Naon aing mana itu? MLM kadang semangat banget tuh. Karena jangan jadi mental kaya. Mental kaya itu ya orang biasa juga bisa. Kadang nggak siap juga sih. Pernah lihat nggak uang kaget 10 juta itu? Kasih uang kaget 10 juta, bingung mau belanja apa aja, dikasih waktu lagi. Meser naon ieunya beas meuli ieu beli. Mun urang mau meuli we emas tah 10 juta nya, siji 10 emas, enak banget emas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman kalau nggak punya yang kuning sama yang putih pasti miskin. Apa yang kuning dan yang putih? Emas dan perak. Jadi dari sekarang bunda, kalau bisnis pembayarannya pakai emas aja. Misalkan nominalnya 5 juta, bayar aja. Pak, bayar saya dengan emas 10 gram aja berarti. Kalau harga emas itu di atas 500 ribuan gitu ya. Mending bayar pakai emas. Berlipat. Bunda nyimpen uang di bank. Ayo, nyimpen uang di bank. Uang bunda ada nggak? Bunda punya uang 1 miliar, diambil besok, bisa nggak? Nggak bisa. 200 juta aja nggak bisa ya Teh Yuka ya, kalau nggak salah ya. Bisa nggak? Janjian ya? Bisa aja kalau ada ya. Kalau di atas biasanya 1 miliar ya Teh Yuka, baru ini ya 1 miliar. Kalau emas, luar biasa. Uang 100 ribu disobekin, berharga nggak pecahannya? Enggak. Emas dibagi 2, masih berharga? Masih. Ganti emas. Zaid Saidi, Ustadz Zaid Saidi, bagaimana dia beliau Al-Ustadz Gurunda itu mengkampanyekan tentang ekonomi syariah dengan mengganti emas, mengembalikan nilai tukarnya lewat emas. Itu nanti ada di Instagram Zaid Saidi. Mudah-mudahan bisa diundang ke sini tuh, masya Allah, tuh ilmunya masya Allah. Apakah bisa membadalkan umroh atau haji untuk orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal belum umroh bisa digantikan, dibadalkan, bisa dibadalkan. Kalau umroh, kayaknya kemarin saya umroh. Atau untuk orang yang belum, memang tidak mampu lagi buat umroh, masih hidup tapi sudah tidak mampu buat umroh. Misalkan orang tua kita sudah sakit keras, jalan nggak bisa, bangun pun susah. Maka ketika bunda umroh yang pertama, selesai umroh yang kedua, umroh yang pertama, ambil lagi di mikot. Kemudian ambil lagi mikot, kemudian untuk niat lagi, baru niatkan umroh saya untuk orang tua saya yang masih hidup, tapi kemudian belum tidak mampu untuk melakukan aktivitas umroh. Itu boleh, gitu, boleh. Kalau saya kayak kemarin 2 kali itu buat kakak. Ada teman sekamar saya 4 kali bunda, bulak balik tuh. Pakai taksi itu bayar berapa tuh? Bulak timur 800 ribu berarti. Dia yang satu ini buat ininya, yang satu lagi buat ininya buat ininya. Karena dia aja umroh udah syukur, alhamdulillah katanya saya dapat ini Kang, ada yang ngumrohin saya. Nah, saya pengen ngumrohin ayah saya karena dulu nggak umroh. Nah sekarang saya mau umrohkan. Nah, itu masya Allah boleh. Bagaimana detik-detik dalam menghadapi titik balik lelah dalam kekhusyuan? Teh Ratu, bagaimana detik-detik dalam menghadapi titik balik lelah dalam kekhusyuan? Oke. Wasta'inu bisabri wassalah. Makasih Teh Ratu ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakibiratun ila alal khosiin. Kan surat Al-Baqarah ayat ke-45 ya. Mohon maaf ya, 44. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. 45 Teh. 45 46. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun ila al khosin. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tafsir bil ayah. Lihat ayat berikutnya ada istilah khusyuknya. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maka ketika lelah dalam kekhusyuan, artinya bisa singkatnya kita bisa mengatakan bahwa orang yang tidak khusyuk lagi itu adalah yang sudah tidak ingat kepada Allah dan dia akan kembali kepada Allah.
Kalau ada CCTV, kita rada hati-hati. Allah itu lebih dari CCTV, mengawasi kita 24 jam. Kapanpun, dimanapun, siapapun, itu terawasi oleh Allah. Sampai ke dalam hati yang luar biasanya itu.